Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Syukur kepada Tuhan karena memberi kesempatan untuk kita merenungkan firman-Nya. Mari kita mempersiapkan diri mengawali perenungan ini dengan berdoa. Allah yang kudus dan penuh kuasa, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, sehingga pada saat pagi ini kami siap untuk belajar mengerti kehendak Tuhan melalui pembacaan, pendengaran, dan perenungan akan firman Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bacaan kita pada saat pagi ini terambil dari Keluaran pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan 31. Kita akan merenungkannya di ayat ke-31, demikian firman-Nya. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, melalui bacaan hari ini saya memberikan tema besarnya perbuatan Tuhan. Perikop ini merupakan salah satu peristiwa perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi umat-Nya. Ketika Musa bersama orang Israel pergi dari Mesir dengan harapan dapat bebas dan selamat. Namun ternyata situasi sulit terjadi di mana mereka berada di jalan buntu. Tidak ada jalan lain bagi mereka. Seperti itu yang mereka rasakan, yaitu di mana di depan perjalanan mereka ada Laut Teberau dan di belakang mereka ada pasukan dari Mesir. Sebagai seorang pemimpin, Musa di ujung keputusasaan. Bahkan juga orang-orang yang bersamanya tentu merasakan gelisah, khawatir, habislah sudah. Tetapi bagi Tuhan ada banyak cara untuk dapat memberi jalan keluar dari masa sukar, termasuk memberikan jalan bagi Israel dengan membelah laut itu, sehingga Israel berjalan di tanah kering, kanan dan kiri mereka air sebagai tembok bagi mereka. Akhirnya mereka selamat. Sesuatu terjadi oleh karena kehendak Tuhan, sehingga laut itu bisa terbelah. Itu adalah sesuatu yang sangat mustahil, tetapi Tuhan sanggup melakukannya. Akhirnya bangsa Israel boleh mendapatkan selamat dari masa sukar tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, melalui kisah ini kita mau belajar dari Musa bahwa dalam situasi susah, buntu sekalipun, Musa tetap taat dan beriman pada apa yang Tuhan perintahkan dengan mengangkat tongkatnya sehingga laut itu terbelah dan bahkan menutup kembali seperti semula setelah melewati laut itu. Ya, bahwa jika kita pikir secara manusia itu adalah hal yang mustahil sekali, tetapi Tuhan mampu melakukannya untuk memberikan jalan keluar bagi bangsa Israel. Melalui peristiwa sulit itu Allah mau menunjukkan kemuliaan dan kebesarannya, sehingga membuat umat-Nya semakin teguh dalam iman percaya. Bahkan bukan hanya Musa dan umat-Nya saja, melainkan juga orang-orang Mesir juga menyaksikan kebesaran Tuhan. Orang Israel akhirnya mengakui bagaimana besarnya perbuatan Tuhan terhadap hidup mereka. Tuhan mengenal siapa umat-Nya dan bagaimana cara mendidik supaya umat-Nya mengenal dan percaya kepadanya, sehingga hidup berkenan bagi Tuhan. Melalui masa sulit tersebut, Tuhan mau menunjukkan kebesaran dan kemuliaan-Nya, sehingga
bangsa Israel menjadi hidup takut akan Tuhan dan percaya kepada Musa sebagai pilihan Tuhan untuk memimpin perjalanan mereka. Mari Bapak Ibu, sejenak kita merefleksikan firman ini di dalam kehidupan kita. Setiap orang berbeda-beda dalam merespon sebuah masalah. Ada yang cemas, sedih, kebingungan, bahkan sampai berujung keputusasaan dengan berbagai masalah yang bermacam-macam. Jika kita saat ini berada pada masa sulit, seolah tak ada jalan keluar, apa respon kita terhadap masalah tersebut? Firman ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sanggup memberikan solusi yang tepat ketika situasi mustahil untuk teratasi, tetapi percaya dan mari hidup taat untuk takut akan Tuhan. Sehingga melalui peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi, kita dapat melihat bagaimana kebesaran Tuhan melalui hidup kita. Dengan demikian, kita bisa melihat juga maksud-maksud baik yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita semakin mengenalnya. Kiranya kita semakin kuat di dalam Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, dan biarlah firman ini menguatkan kehidupan keberimanan kita di dalam Tuhan, sehingga dalam situasi apapun kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melakukannya. Mari kita tutup perenungan kita pada saat pagi hari ini di dalam doa. Kami sangat bersyukur mengenal Allah yang penuh kuasa. Kami percayakan hidup kami di dalam pimpinan Tuhan. Baik saat kami merasa senang maupun saat kami merasa susah. Kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tolong dan bantulah kami yang saat ini sedang dalam pergumulan hidup, sehingga pada akhirnya kami mengalami perbuatan Tuhan yang besar pada akhirnya nanti. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami untuk dipimpin dalam Tuhan, untuk melakukan kegiatan dan aktivitas kami hari ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Olah Tuhan perlindungan dan pertolongan kami. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.